Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk dosen pengampu mata kuliah Hukum Konstitusi Bapak Ahmad SH MH. Perkenalkan, nama saya Reditya Mardika dengan NIM 10114244028 yang akan menjelaskan materi terkait konstitusi dalam dinamika ketatanegaraan modern. Konstitusi adalah pilar utama ketatanegaraan modern. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertinggi suatu negara. Di era modern, konstitusi bukan hanya sekedar dokumen formal, tetapi merupakan cetak biru kehidupan berbangsa dan bernegara yang dinamis dan adaptif. Secara umum, konstitusi adalah sekumpulan peraturan dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang membentuk, mengatur, dan membatasi kekuasaan pemerintah secara menjamin hak-hak dasar warga negara. Selanjutnya, fungsi utama konstitusi. Yang pertama, pembatas kekuasaan. Mencegah terjadinya tirani atau otoritarianisme dengan menetapkan batas-batas wewenang pemerintah. Yang kedua, pengatur hubungan kekuasaan. Menetapkan mekanisme kerja dan hubungan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif melalui prinsip pemisahan kekuasaan atau separation of power atau pembagian kekuasaan atau division of powers. Yang ketiga, penjamin hak asasi manusia atau HAM. Menetapkan dan melindungi hak-hak dasar warga negara, menjadikan landasan bagi sistem negara yang demokratis. Yang terakhir, sumber legitimasi, memberikan landasan hukum dan keabsahan bagi kekuasaan negara dan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, dinamika konstitusi di era modern. Dalam ketatanegaraan modern, konstitusi harus bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial, politik, dan teknologi. Dinamika ini tercermin dalam beberapa aspek. Yang pertama, konstitusionalisme dan supremasi hukum. Konstitusionalisme adalah paham yang menjunjung tinggi konstitusi, di mana kekuasaan negara harus dijalankan di bawah supremasi konstitusi. Ini berarti konstitusi memiliki kedudukan tertinggi. Pemerintah hanya dapat bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan konstitusi atau rule of law. Yang kedua, mekanisme checks and balance. Konstitusi modern sangat menekankan sistem checks and balance atau saling mengawasi dan menyeimbangkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada satu cabang kekuasaan pun yang menjadi dominan. Contoh, kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang diawasi oleh kekuasaan yudikatif atau Mahkamah Konstitusi yang dapat melakukan pengujian undang-undang atau judicial review. Yang ketiga, perubahan dan amandemen konstitusi. Dinamika zaman sering menuntut perubahan amandemen konstitusi. Prosedur amandemen yang jelas dan ketat diatur dalam konstitusi itu sendiri, mencerminkan dua hal, yaitu stabilitas. Konstitusi harus cukup stabil agar sistem negara tidak goyah. Yang kedua, fleksibilitas. Konstitusi harus cukup fleksibel agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang terus berkembang. Yang keempat, peran Mahkamah Konstitusi atau MK. Di banyak negara modern, MK menjadi the guardian of constitution atau penjaga kemurnian konstitusi. Peran MK sangat penting dalam dinamika ketatanegaraan, terutama melalui fungsi dalam menguji kesesuaian undang-undang terhadap konstitusi. Selanjutnya, tantangan konstitusional di era kontemporer. Konstitusi menghadapi berbagai tantangan baru di era kontemporer. Yang pertama, tantangan demokrasi digital. Bagaimana konstitusi dapat menjamin hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berekspresi dan privasi. Di
tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang masif. Yang kedua, konsentrasi kekuasaan. Kecenderungan peningkatan kekuasaan eksekutif atau executive heavy di beberapa negara yang menuntut penguatan mekanisme checks and balance. Yang ketiga, perlindungan lingkungan. Semakin banyak konstitusi yang mulai memasukkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional, merefleksikan kesadaran global akan isu iklim. Yang terakhir, penguatan budaya konstitusi. Tantangan untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi benar-benar dihormati